Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milti Witiningsi, NPM A1M020045 dari kelas 2A, Prodi Pendidikan IPA, mata kuliah Bimbingan dan Konseling. Saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Bimbingan dan Konseling. 1. Jelaskan pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konselor agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konselor agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya, misalnya seperti pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan azas-azas bimbingan dan konseling. Azas-azas bimbingan dan konseling yang pertama yaitu azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan adalah azas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik. Yang kedua adalah azas kesukarelaan. Azas kesukarelaan adalah azas yang menghendaki adanya kesukarelaan dan kerelaan peserta didik. Yang ketiga yaitu ada azas kekinian. Azas kekinian merupakan azas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam kondisi sekarang. Yang keempat ada azas keterbukaan. Azas keterbukaan merupakan azas yang kontraduktif dengan azas kerahasiaan karena keterbukaan yang dimaksud menyangkut kesediaan menerima saran-saran di luar dan kesediaan membuka untuk kepentingan pemecahan masalah. Yang selanjutnya ada azas kemandirian, yakni peserta didik sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima dirinya sendiri. Yang keenam adalah azas kegiatan, yaitu menghendaki agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan. Yang ketujuh ada azas kedinamisan. Azas kedinamisan yaitu azas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi pelayanan terhadap sasaran pelayanan atau konseling yang sama hendaknya selalu bergerak maju. Selanjutnya ada azas keterpaduan. Azas keterpaduan yaitu azas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling baik dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain saling menunjang. Yang kesembilan ada azas kenormatifan. Azas kenormatifan yaitu azas yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, norma hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Selanjutnya ada azas keahlian. Para pelaksana pelayanan kegiatan bimbingan dan konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bimbingan dan konseling. Selanjutnya azas ahli tangan, yaitu azas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas satu permasalahan konseling. Selanjutnya adalah azas tuturi handayani. Tuturi handayani yaitu azas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara seluruh terhadap dapat terciptanya suasana yang mengayomi. Selanjutnya yang nomor 4, sebutkan dan jelaskan contoh kesalahpahaman tentang bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling disamakan saja dengan pembelajaran atau bahkan dipisahkan secara terpisah dengan pembelajaran. Mata pembelajaran sekolah tidak bisa digabungkan walaupun katanya harus berjalan beriringan dikarenakan sifat pembelajaran yang berbeda. Yang kelima, jelaskan landasan hubungan dan konseling. Landasan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis bisa bermakna cinta kebijakan. Yang kedua, landasan religius. Landasan religius bagi layanan bimbingan dan konseling setidaknya ditekankan pada 3 pokok, yaitu keyakinan, sifat, upaya. Yang selanjutnya ada landasan psikologis. Psikologis merupakan tingkah laku individu. Landasan psikologis dalam bimbingan dan konseling adalah memberikan kepahaman tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan. Selanjutnya, landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan
sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Azas kelima yaitu landasan ilmiah dan teknologi. Merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan baik yang menyangkut teori maupun prakteknya. Yang terakhir adalah landasan pedagogis. Bimbingan dan konseling identik dengan pendidikan, artinya ketika seseorang sedang melakukan praktek, bimbingan dan konseling berarti ia sedang mendidik. Landasan pedagogis dan layanan bimbingan dan konseling ditinjau dari 3 segi, yaitu pendidikan sebagai upaya pengembangan individu dan bimbingan merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Yang kedua, bimbingan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga, bimbingan lebih lanjut sebagai inti tujuan layanan pendidikan dan konseling. Baiklah, itulah jawaban UTS saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.